orang dikatakan sehat secara psikis, itu definisinya seperti apa sih, Mas? Loro telu papat cerak podcast, bersama saya sudah ada Mas Dika. Mas Dika ini perkenalkan ya, ini Mas Dika dari mana, Mas? Bang Sri ya? Dari Bang Sri, Mas. Bang Sri, Mas ini mana, Mas? Bang Srinya Wedelan. Modelan. Ya. Ya, ini merupakan, saya menyebutnya apa? Ahli hipnotis ya. Hipnotis bisa, Atau, master hipnotis bisa. Ya. Lebih ke spesifiknya ke hipnoterapi atau? Oh iya, hipnoterapi. Pengalaman jenengan di bidang ini berapa lama, Mas itu? Sudah ada sekitar pelatihan gitu. 2 tahun, Mas. 2 tahun ya. 2 tahun. Dari kelas paling bawah, katakanlah apa ya, dasar begitu. Ini kalau diukur dari skala sudah advance ini atau sudah certified internasional sekarang. Oh, jadi bisa disebut praktisi hipnoterapi begitu ya? Ya. Oh, iya. Berbicara tentang kita tema khususnya itu sebenarnya hipnoterapi nanti ya. Kita berbicara tentang psikologi secara umum dulu. Orang dikatakan sehat secara psikis, itu definisinya seperti apa sih, Mas? Orang dikatakan sehat secara psikis itu bila orang itu melakukan aktivitas sesuai dengan norma yang berlaku di sosial masyarakat ya. Karena norma sosial masyarakat itu dia lebih cenderung dominan menentukan pribadi seseorang. Jadi membentuk orang ini itu dikategorikan normal atau tidak itu kan dari norma ini tadi. Misalkan orang ini berlaku terlalu tertutup banget dengan dengan lingkungan. Ini bisa dikatakan dia antisosial. Nah, di sini kan timbul ketidaksinkronan dengan lingkungan sosialnya. Nah, kemudian selain itu apalagi selain itu adalah tentang ketenangan, Mas, itu utamanya. Jadi orang dikatakan sehat itu manakala jiwanya tenang, dalam setiap menghadapi permasalahan pun dia tidak mudah gelisah ataupun sampai masuk ke dalam jurang putus asa. Nah, sekarang ini saya yang prihatin itu, Mas. Banyak sekali generasi kita yang masuk ke dalam jurang itu. Saya sendiri juga heran itu. Apa yang salah sebenarnya di lingkungan kita ini sehingga generasi muda kita sekarang ini kenapa lebih mudah ambyar gitu. Istilah populernya ambyar gitu kan. Nah, kenapa mereka jadi mudah ambyar padahal kalau kita lihat dari sisi orang tuanya, misalkan dari keluarganya, ada dari kriteria yang kecukupan. Tapi kenapa dia mengalami depresi dan berakhir pada perawatan di rumah sakit jiwa? Lalu gini, Mas, ini kan kebetulan kondisinya mungkin kita katakanlah lockdown dan seterusnya begitu kan. Kalau dinilai dari sisi psikis atau psikologi begitu, apa pengaruh secara umum pengaruh lockdown terhadap kejiwaan seseorang gitu? Nah, ini, Mas, pengaruh yang paling nyata ya saat ini itu menjadi lebih individualis, dirasakan atau tidak. Itu sekarang ini generasi kita sudah mulai masuk ke masa itu. Jadi sudah rasa empati dengan sesama itu sekarang sudah mulai memudar. Nah, ini bisa jadi juga karena efek dari proses pembelajaran yang sekarang ini diterapkan proses daring. Online. Nah, daring. Kemudian selain itu ada yang sampai mengalami depresi, Mas, kemarin ada kasus yang sampai bunuh diri karena dia tidak kuat menghadapi tugas-tugasnya. Nah, sehingga di sini itu sosialisasinya dengan masyarakat itu dia akan kurang. Ketika sosialisasi dengan masyarakat itu kurang, dia akan cenderung mengalami banyak sekali pertentangan dalam dirinya. Nah, ini kalau misalkan
orang yang bisa memahami kondisi, tentu otomatis dia bisa mencari beberapa alternatif solusi, gitu kan. Tapi kalau misalkan dia itu cenderung orang yang pasif atau sudah tidak bisa menyerah pada keadaan, istilahnya. Kalau menyerah pada keadaan, endingnya adalah depresi tadi, sampai pada masuk kasus bunuh diri. Lalu begini, kita kan sedang berbicara, katakanlah kita maknai lockdown atau belajar daring itu bentuk tekanan. Ya. Gitu. Yang pernah saya pelajari bahwa orang yang terkena depresi itu akibat tekanan atau stres yang berlebihan, gitu. Betul. Selain faktor itu, apa yang mempengaruhi kejiwaan atau kesehatan mental seseorang, gitu. Yang paling berpengaruh ya. Tentunya yang paling berdampak, Mas, pada proses kesehatan jiwa seseorang itu sebenarnya ada di sisi spiritualitasnya sebenarnya. Jadi makanya kita itu harus memahami bahwa diri kita itu adalah kodrat spiritual, gitu kan. Sehingga apa? Sehingga kita selain membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar, kita juga harus membangun hubungan baik juga dengan pencipta kita, kan seperti itu. Karena kalau misalkan hubungan sosialnya baik, sedangkan spiritualnya tidak baik, ketika dia terbentur masalah yang besar di lingkungan sosial, dia tidak punya lagi tempat untuk berpegangan, sehingga larinya itu tadi, psikisnya akan jadi rentan, karena dia mengalami penyempitan pola pikir. Beda kalau orang dalam melakukan pendekatan spiritual seperti itu, jiwanya akan mengalami tenang. Ketika seorang itu tenang, otomatis sirkulasi jalannya pikiran atau sistem neuron di dalam otak itu otomatis akan semakin lancar, semakin baik, sehingga memudahkan dia untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi spiritualitas tadi secara sederhana itu bisa dimaknai apa ya, Kak? Apa pemahaman keagamaan atau bagaimana gitu? Spiritualitas kalau dalam kajian keilmuan ini dimaknai umum ya. Karena ada, kalau yang dari barat itu spiritualitas tidak hanya dengan agama, tetapi ada dengan laku seperti meditasi dan lain sebagainya. Yang mungkin secara filosofi ya kan. Beda lagi kalau ini kita terapkan pada budaya kita di Indonesia yang mayoritas Muslim. Seharusnya permasalahan tentang jiwa ini kita minim, Mas. Tapi kenyataannya saat saya berkunjung ke salah satu rumah sakit provinsi, rumah sakit jiwa provinsi, Jawa Tengah, Mas ya? Ya, di Jawa Tengah. Ternyata banyak sekali yang mengalami depresi, mengalami schizofren, mengalami gangguan-gangguan kejiwaan yang lain, berawal dari pondok. Ada yang dari pondok. Kemudian yang kedua dari mana, Mas? Dari strata-strata yang cukup tinggi pendidikannya. Kemudian apalagi dari sampai ke lingkungan ke bawah. Ya kalau lingkungan ke bawah kita sudah jelas kan di situ. Dia dari lingkup SDM-nya seperti apa, kemudian bagaimana pola pendidikannya di lingkungan itu seperti apa. Otomatis kan itu bisa kita maklumi. Sedangkan pertanyaannya kan kalau orang-orang yang ada di strata yang tinggi dalam hal pendidikannya ataupun dalam hal pembelajaran agamanya, ini kan kita menjadi tanda tanya di sini. Kenapa seperti ini? Ada masalah apa gitu loh di lingkup kita ini. Padahal semestinya kalau kita lebih mau untuk lebih memahami tentang agama kita, spiritualitas agama Islam kita, itu tentunya kejadian-kejadian seperti ini tidak perlu terjadi, Mas. Akan sangat minim sekali. Ya bagi saya begini, termasuk yang mempengaruhi kita namakan faktor atau yang mempengaruhi begitu saja ya. Kesehatan mental seseorang itu termasuk durasi penggunaan gawai. Menurut saya itu berpengaruh besar.
Karena kan begini, gawai itu kan tidak bisa merespon atau memberikan feedback yang serupa. Ya. Jadi semakin durasi seseorang itu melihat gawai atau bersama gawai semakin lama, jadi ada pengaruh katakanlah di kejiwaannya begitu. Mungkin tadi yang Anda sampaikan tentang antisosial atau kehilangan empati dan seterusnya tadi. Selain itu juga ini Mas, secara tidak sadar gitu kan, karena ketika kita menggunakan gawai kita dalam keadaan fokus kan itu. Kalau dalam hipnoterapi, dalam hipnosis, kajian hipnosis, orang bisa dihipnosis itu pada gelombang otak theta, gelombang otak theta. Nah di situ gelombang otak theta itu apa? Gelombang otak theta itu adalah gelombang otak yang di situ semua informasi dia mau menerima tanpa ada perlawanan, tanpa ada filter. Ya, tanpa ada filter. Nah, proses penembusan ini loh Mas, ini yang biasanya kan kalau di hipnosis kita melihat orang ditidurkan untuk masuk ke dalam gelombang itu. Gitu kan. Maksudnya alam bawah sadar ya. Tapi itu kan yang secara umum dilihat oleh masyarakat. Padahal selain dengan kita menidurkan seperti itu, kita dengan komunikasi seperti ini saja, ataupun dengan melakukan aktivitas tertentu, misalkan dengan gawai itu tadi, jika kita ulang itu terus-menerus, kita lakukan dalam durasi yang panjang, secara tidak langsung gelombang otak kita akan mengalami penurunan kan seperti itu. Nah, saat gelombang otak ini mengalami penurunan, semua input dari gawai ini, entah itu baik atau buruk, akan mudah masuk ke dalam alam bawah sadar, akan mudah terserap oleh alam bawah sadar. Sehingga kadang saya melihat di beberapa tayangan itu ada beberapa quotes yang memang itu bersifat membangun gitu kan, dari beberapa tokoh tertentu. Kalau ini yang dikonsumsi oleh mereka, nggak apa-apa. Ini kan akan menimbulkan motivasi gitu kan. Tapi lain halnya kalau misalkan yang dikonsumsi oleh mereka berupa hiburan-hiburan yang tidak mendidik. Nah, kadang dalam setiap kata-katanya itu kan terselip satu kata-kata yang tidak pantas. Nah, misalnya beginilah, kayak sekarang kan lagi viralnya tarik sis itu gitu. Misalnya itu diulang-ulang, kemudian anak-anak mendengarkan, maka di alam bawah sadarnya akan menerima Bahkan misalnya kesandung, tarik sis, begitu kan. Bener itu Mas. Akhirnya itu jadi semacam ada kesepakatan. Jadi fenomena tarik sis semongko ini seolah-olah itu mampu menghipno sekian ribu orang gitu loh. Padahal dengan kata-kata tarik sis gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan itu fenomena yang simpel, bagaimana kalau misalkan itu diterapkan pada konten-konten yang lain? Nah, yang sifatnya agak dewasa begitu kan. Nah, ini kalau misalkan dikonsumsi dengan anak-anak yang belum cukup umur misalkan, ini kan juga akan berpengaruh juga pada psikis mereka, pada pola perkembangan mereka gitu kan. Sehingga pada dampaknya akhirnya itu tadi muncul sifat-sifat mudah emosi dan lain sebagainya kan, seperti itu. Sehingga orang tua saat ini banyak sekali mengeluhkan karena sikap anaknya kenapa kok bisa berubah seperti ini gitu kan. Padahal secara tidak langsung kita sendiri kadang itu misalkan kita melakukan aktivitas yang cukup sibuk, anak rewel gitu. Kita kasih HP, kita kasih tontonan supaya dia diam, tujuan kita kan itu. Padahal secara tidak langsung kita sudah membentuk pola untuk dia. Nah, ini kalau diteruskan secara terus-menerus, nah itu tadi dampaknya. Kalau yang dikonsumsi itu tidak kita filter, tidak kita saring, tentunya akan berpengaruh pada psikisnya dia gitu. Subscribe, komen, matur nuwun atas bantuanipun.